Salam saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Salam kasih buat kita dimanapun kita berada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau bicara mengenai episode kehidupan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan kita ada di dalam dua ayat, yaitu ada di dalam 1 Korintus 15 dan juga dalam Matius pasal 16. Saya membaca buat kita sekalian. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kita akan melihat, saudara-saudara, sebagai pengantar saya buat di sini, hidup yang sedang kita jalani ini ada dua episode. Yang pertama, kehidupan selama di dunia, yaitu 70 sampai 80 tahun, dan ini sementara, saudara-saudara. Dan sekarang jarang juga kita lihat orang-orang sampai 70 tahun ini. Dan yang kedua, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan setelah kematian. Dan ini, saudara-saudara, kekal adanya. Tadi episode pertama 70 sampai 80 itu sementara saja, tetapi yang kedua ini kekal adanya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara kita harus lebih memperhatikan ataupun menekankan kehidupan di dalam seputar episode yang kedua ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara-saudara, pernah diceritakan waktu Yesus disalibkan di samping para penjahat pada saat itu, ada dua di sana, saudara-saudara, keinginan yang pertama ada keinginan dari penjahat ini supaya turun dari salib itu dengan diselamatkan oleh Tuhan. Dia berkata, jika engkau raja, jika engkau Tuhan, turunlah dari salib dan selamatkanlah saya. Sementara satu lagi berkata, apabila engkau nanti menjadi raja, ingatlah akan aku. Jadi saudara-saudara, satu orang fokus untuk selamat secara jasmani, satu lagi fokus supaya selamat di dalam kehidupan yang akan datang. Dengan lain kata, saudara-saudara, satu orang berkata, aku tidak mau tahu kehidupan yang akan datang. Yang penting kalau kamu Tuhan, turunlah dari salib itu sekarang dan selamatkan aku. Bagi saya, keselamatan fisik ini yang paling penting. Jadi saudara-saudara, dia tidak memikirkan keselamatan urusan kehidupan nanti ataupun di episode kedua. Sementara satu orang lagi, saudara-saudara, dia berkata, apabila engkau nanti jadi raja atau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Dengan lain kata, bagi dia tidak terlalu penting selamat atau turun dari salib itu pada saat itu, asalkan Yesus membuat dia diselamatkan di kehidupan yang akan datang. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini pun ada di kehidupan manusia, saudara-saudara. Ada yang fokus di episode pertama tetapi melupakan episode yang kedua, yaitu kehidupan kekal. Nah, kita lanjutkan, saudara-saudara. Nah, ternyata di dalam kisah Lazarus dan orang kaya tanpa nama, kalau kita melihat ceritanya, bagian yang tidak kelihatan atau bagian yang menyangkut episode yang kedua, kehidupan selama-lamanya ini, lebih panjang diceritakan daripada bagian yang kelihatan atau bagian kehidupan episode pertama yang 70 sampai 80 tahun tadi. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa dalam hidup kita harus lebih mengutamakan bagian yang tidak kelihatan atau kehidupan episode yang kedua tadi yang berbicara kekekalan tadi. Nah, saudara, apa yang datang setelah kematian lebih penting bagi kita daripada apa yang datang sebelumnya. Jadi saudara-saudara, jika selama ini kita hanya memperjuangkan urusan jasmani saja, hidup yang sementara ini saja, kita harus renungkan ini. Ternyata episode yang kedua itulah yang sangat penting dan yang terpenting. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Kristus memang berguna untuk hidup sekarang ini, tetapi yang terutama ia berguna untuk kehidupan yang akan datang atau kehidupan setelah mati. Jadi saudara, kalau selama ini kita
hanya mempercayai Tuhan itu ya hanya seputar kesembuhan, mencari berkat atau mencari pertolongan waktu kita susah. Saudara-saudara, kita harus mulai memikirkan hal yang lebih indah lagi, hal yang lebih luar biasa lagi. Kita perlu renungkan kata-kata Paulus ya yang berkata kita harus percaya kepada Kristus itu dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di seputar dosa kita, bukan seputar urusan jasmani ini saja saudara-saudara, bukan seputar di dunia ini saja, tetapi berurusan dengan kehidupan yang akan datang atau kehidupan setelah mati. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi pelajaran dari episode kehidupan ini? Nah, saudara-saudara, kita akan melihat beberapa pelajaran, saudara-saudara. Pelajaran yang pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata ada kehidupan setelah kematian. Alkitab mencatat, saudara-saudara, dalam kitab suci jelas menunjukkan bahwa kehidupan yang sekarang ini singkat adanya. Itu kita baca di dalam Mazmur 90 dan Yakobus pasal 4. Sebaliknya saudara-saudara, kehidupan setelah kematian itu, baik dia di surga maupun dia di neraka, itu kekal adanya. Karena itu saudara-saudara, sangat disayangkan dan bisa dikatakan sangat bodoh orang yang hanya memikirkan kehidupan yang sementara ini, orang yang hanya menekankan kehidupan yang sementara ini lalu mengabaikan kehidupan yang akan datang atau episode yang kedua itu. Nah, saudara-saudara, itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pelajarannya adalah ternyata ada dua tempat setelah manusia itu mati, yaitu surga dan neraka, saudara-saudara. Jadi saudara, karena hanya ada dua tempat setelah kematian, kalau seseorang itu tidak masuk surga, maka sudah bisa dipastikan saudara-saudara tempatnya yang tersisa hanyalah neraka. Tidak ada tempat yang ketiga, saudara-saudara. Karena itu perlu kita pastikan hidup kita, khususnya sekarang ini, sedang menuju surga atau tidak. Nah, kalau belum menuju surga, saudara-saudara, kita harus memastikan hidup kita sedang menuju surga yang kekal. Tuhan satu kali ada ilustrasi saudara-saudara ya tentang orang-orang yang mengejek Kristen pada saat itu. Dan suatu hari dia bertanya untuk mengolok-olok orang Kristen ini. Dia berkata sebagai berikut ya, apa benar Yunus itu ada dalam perut ikan 3 hari? Katanya ya. Orang Kristen itu tak terlalu mau meladeni ya. Dan ia berkata, saya tidak tahu. Nanti kalau aku masuk surga, aku tanya Yunusnya sendiri, katanya ya. Lalu orang itu bertanya lagi, bagaimana kalau Yunusnya tak ada di surga, katanya seperti itu. Lalu orang Kristen yang sungguh-sungguh ini menjawab, kalau begitu kamu yang akan tanya dia di neraka. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu ya seperti mengingatkan kepada kita bahwa hanya dua tempat saudara-saudara ketika seseorang mati, ya, surga dan neraka. Nah, yang ketiga saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, surga dan neraka ini bersifat permanen ataupun tidak bisa berubah-ubah saudara-saudara. Karena itu tidak ada kesempatan lagi bagi orang ya setelah dia mati. Makanya kalau kita lihat di dalam cerita Lazarus dan orang kaya tanpa nama, saudara-saudara, tidak ada lagi pertobatan setelah kematian itu. Dan saudara, tidak ada roh yang gentayangan, karena ketika seseorang mati sudah ada tempat khusus bagi mereka. Dan selanjutnya saudara-saudara, tidak ada lagi penginjilan kepada orang-orang yang mati. Jadi saudara, kesempatan itu hanya ada semasa manusia itu hidup. Jadi surga dan neraka ini bersifat permanen. Karena itulah saudara-saudara, selama masih hiduplah seseorang itu perlu percaya, perlu diinjili, dan perlu bertobat. Setelah itu saudara-saudara tidak bisa berubah lagi. Karena itu perhatikanlah saudara ya, semasa hidup ini percaya Tuhan atau tidak. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang keempat, penyesalan tidak berguna setelah kematian, saudara-saudara. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa lihat di dalam kisah Lazarus ya, ada orang kaya itu yang menyesal sekali dan juga pengen menginjili saudaranya, saudara-saudara, dengan menyuruh Lazarus kepada Bapak Abraham pada saat itu. Tetapi ingat saudara, orang setelah di neraka tidak ada lagi gunanya penyesalannya. Saudara-saudara yang kekasih,
orang yang ada di neraka itu kadang-kadang ya kita bisa membayangkan itu sangat banyak penyesalan. Tetapi saudara-saudara, penyesalan seperti itu tidak ada lagi gunanya. Neraka memang saudara-saudara penuh dengan orang-orang yang menyesal dan yang berpikir andai kata. Tetapi saudara, semuanya sudah menjadi andai kata saja. Dan andai kata seperti ini semua sia-sia. Kalau mau bertobat dan percaya kepada Yesus, saudara-saudara, itu harus dilakukan semasa dia hidup. Dalam kehidupan setelah kematian, penyesalan dan semua andai kata itu tidak lagi berguna. Makanya saudara-saudara yang dikatakan ya di dalam Alkitab yang sudah kita baca di atas tadi, kalau hanya masa hidup kita percaya Tuhan, ya itu sama dengan manusia malang. Artinya Kristus itu harus kita ya percayai, bukan hanya urusan di dunia tetapi urusan kehidupan yang akan datang. 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, maupun saudara itu baik maupun itu juga yang jahat. Artinya apa yang dilakukan manusia semasa hiduplah yang menjadi penentu di kekekalan nanti, saudara-saudara. Nah, itu pelajaran kita ada 4. Nah, sekarang saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa respon kita? Apa yang mau kita lakukan? Apa tanggapan kita? Nah, yang pertama saudara-saudara, untuk orang yang belum percaya kepada Yesus, orang yang masih di luar Yesus, saudara-saudara, yang pertama, cepatlah bertobat dan percaya kepada Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hanya Kristuslah yang memberi jawaban kepada kita, yang memberi kepastian bagi kita untuk kehidupan yang akan datang, untuk menerima kepastian surga. Alkitab berkata saudara-saudara ya di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan dan waktu seisi rumah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Di Kisah 10 ayat 43 dikatakan, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, jangan hanya melihat bagian kehidupan yang kelihatan. Maksudnya jangan hanya berjuang, jangan hanya fokus kepada kehidupan di dunia yang sementara ini. Kita harus saudara-saudara memikirkan kehidupan setelah mati. Kemana kita setelah mati, saudara-saudara? Itu bagi orang yang belum percaya atau orang yang masih di luar Yesus. Nah, yang kedua saudara-saudara, untuk saudara yang sudah bertobat atau yang sudah percaya Yesus ataupun yang sudah ada di dalam Yesus, saudara-saudara, yang pertama, mengucap syukurlah kepada Tuhan dan jangan takut menderita karena Yesus Kristus. Saudara-saudara, penderitaan bisa disebabkan karena dosa. Jadi kita harus periksa hidup kita. Kalau memang ada dosa, kita harus bertobat. Tetapi kalau penderitaan itu saudara-saudara ya karena mengikut Tuhan, karena kita juga hidup dalam kebenaran, saudara-saudara, kita harus senantiasa maju di dalam Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan ya, yang kedua, tetaplah ikut dan terlibat dalam rencananya, dalam suka maupun duka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, penderitaan di dunia ini hanya sementara saja dan tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang disediakan bagi kita yang percaya. Yang terakhir, bagikanlah berita keselamatan yang kekal itu bagi orang lain, khususnya keluarga kita, saudara-saudara, karena kita tahu keselamatan jiwa itu lebih penting dari segala-galanya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi perenungan bagi kita, sudahkah saudara mengutamakan keselamatan jiwa saudara? Jawablah di hati kita. Jika saudara belum di dalam Yesus, terimalah dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Jika engkau sudah di dalam Yesus, bersyukurlah, bagikanlah berita keselamatan itu buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.